Widi tampak senang mendengarkan perkataan Aira. Semoga proses persalinan kamu nanti berjalan dengan lancar ya Aira. Kamu dan bayimu sehat dan selamat. Nanti saat kamu melahirkan, jangan lupa beri kabar padaku. Aira tersenyum mengangguk. Setelah itu, mereka menikmati sarapan di taman itu penuh dengan kebahagiaan. Mereka terlihat sangat akur satu sama lain. Anak Widi pun menjadi rebutan. Hilmi dan Laksmi secara diam-diam berdoa dalam hati agar mereka segera menyusul memiliki anak. Saat malam hari tiba ketika Aira sedang tidur, tiba-tiba dia merasa kehausan. Sayang, sayang aku haus, kata Aira membangunkan Bima. Bima segera bangun. Oh ya sayang, maaf. Tadi aku lupa membawa minum ke kamar. Tunggulah di sini, aku akan mengambilkan minum untukmu, kata Bima. Aira mengangguk tersenyum. Terima kasih sayang. Bima mengangguk dan tersenyum pada Aira. Setelah itu, Bima keluar dan berjalan menuju ke dapur. Namun setibanya Bima di dapur, dia merasa ada yang aneh. Dapur yang biasanya gelap karena pelayan selalu mematikan lampu, tetapi kali ini dapur itu tampak begitu terang dan terdengar sedikit keributan di sana. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, Bima pun berjalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya Bima di dapur, Bima terlihat sangat kaget melihat sesuatu di luar dugaannya, yaitu Bima melihat Hilmi dan Laksmi sedang berkasih sayang di dekat meja makan. Hilmi dan Laksmi pun segera menghentikan perbuatan mereka. Hilmi dan Laksmi sadar akan kehadiran Bima yang tak jauh dari mereka. Kakak, kata Hilmi kaget. Bima berjalan sambil berpura-pura tidak tahu apa yang dilakukan Laksmi dan Hilmi. Aku ingin mengambil minum untuk Aira, tapi tiba-tiba mataku sepertinya terkena sesuatu. Jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hilmi, bisakah kamu membantuku berjalan untuk mengambil air minum? Kata Bima berpura-pura tidak tahu agar Hilmi dan Laksmi tidak merasa malu. Dengan cepat Hilmi mendekati kakaknya. Tentu saja kak, kemarilah ikut denganku, kata Hilmi sambil menuntun Bima ke tempat air minum dan menuangkan air di sebuah gelas. Setelah itu Hilmi memberikan segelas air kepada Bima. Bima tersenyum. Terima kasih ya Hilmi, aku akan kembali ke kamar. Oh ya, sebaiknya kalian jangan lama-lama di sini, kata Bima. Hilmi dan Laksmi tersenyum. Setelah kepergian Bima, Hilmi mendekati Laksmi. Untung saja kakak tidak melihat apa yang kita lakukan, kata Hilmi. Laksmi terlihat sedikit kesal. Aku kan sudah bilang, kendalikan dirimu mas. Bagaimana kalau ada orang yang melihat, kata Laksmi. Hilmi kemudian mengajak Laksmi kembali ke kamar mereka. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan di kamar. Sebelum Laksmi mengatakan sesuatu, Hilmi langsung menggendong Laksmi. Sementara Bima yang baru masuk ke kamarnya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ada apa sayang? Kata Aira. Bima duduk di samping Aira. Hilmi dan Laksmi sayang. Aira masih kurang mengerti maksud perkataan Bima. Dia pun kembali berkata, Hilmi dan Laksmi kenapa sayang? Bima membantu Aira memegang gelas yang berisikan air. Sayang,
minumlah dulu, nanti akan aku ceritakan. Aira pun meminum air putih yang dipegang oleh Bima. Setelah itu, Bima menceritakan apa yang dia lihat di dapur. Mendengar cerita dari Bima, Aira juga ikut tertawa. Lalu, apa yang Sayang lakukan ketika melihat itu? Bima menyimpan gelas yang dia pegang di atas sebuah meja. Setelah itu kembali duduk di samping Aira. Ya, aku pura-pura tidak melihat mereka, agar mereka tidak merasa malu. Aku bilang kepada mereka kalau mataku terkena sesuatu, membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu Hilmi membantuku mengambil air di gelas. Aira kembali tertawa. Bima tersenyum melihat Aira tertawa lepas. Sayang, ini tengah malam. Ayo kita kembali tidur. Aira kembali berbaring dibantu Bima. Sesekali, Aira kembali tertawa mengingat cerita Bima. Sayang, kata Bima. Bima lalu memeluk Aira erat. Aira mengerti maksud Bima yang menyuruhnya segera tidur. Keesokan paginya saat Bima masih tidur dengan lelap, dia mendengar suara Aira berteriak. Sayang, kata Bima panik. Lalu segera melihat Aira yang berada di kamar mandi. Sayang, kamu kenapa? Tanya Bima lagi saat melihat Aira terlihat bingung. Sayang, ada darah keluar, kata Aira, membuat Bima semakin panik. Bima segera membantu Aira berdiri dan membawanya ke rumah sakit ditemani Hilmi dan Laksmi. Setibanya di rumah sakit, Aira langsung melakukan pemeriksaan di poli kandungan. Sayang, kata Aira, berjalan sambil tersenyum mendekati Bima, Hilmi dan Laksmi yang sedang menunggunya dengan wajah cemas. Sayang, kamu, apa kata dokter? Kata Bima bingung melihat Aira tiba-tiba berada di dekat mereka. Aira langsung memeluk Bima. Aku sudah pembukaan sayang, sebentar lagi aku akan melahirkan, jawab Aira sambil menangis terharu. Hilmi dan Laksmi pun ikut terharu. Bima seakan tidak percaya dengan perkataan Aira. Benarkah sayang? Kata Bima. Aira mengangguk. Bima mengecup kening Aira lalu memeluknya erat. Lalu kenapa kamu keluar sayang? Kata Bima penuh tanda tanya. Dokter memintaku berjalan. Jika aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi, baru aku akan kembali ke dalam. Bima kembali berkata, tapi kenapa sayang? Kali ini Laksmi yang menjawabnya. Banyak berjalan akan mempermudah bertambahnya pembukaan Bima. Aira mengangguk. Iya sayang, dengan begitu, bayi kita akan cepat lahir. Kini Bima mengerti. Dia kemudian menemani Aira berjalan di sekitar ruangan itu. Kurang lebih 2 jam kemudian, Aira mengalami kontraksi yang sangat hebat. Bima kemudian mengajaknya masuk ke ruang bersalin. Dan memang benar, tak lama setelah itu, Aira melahirkan bayinya. Seorang bayi kecil nan mungil, buah cintanya dengan Bima. Bima menggendong bayi perempuan yang sangat mirip dengannya itu, penuh bahagia. Aira tersenyum bahagia menatap Bima dan bayinya. Sayang, aku yang mengandungnya selama 9 bulan. Aku juga yang berjuang melahirkannya. Tetapi, kenapa wajahnya sama sepertimu? Kata Aira. Bima mengecup kening Aira. Itu artinya, saat kita membuatnya, aku lebih dominan.
bisik Bima membuat Aira tertawa. Kalau begitu, anak kedua aku harus lebih dominan dalam permainan. Bima tersenyum, lalu mencubit pipi Aira gemas. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba dokter yang membantu proses persalinan Aira berkata, "Wah, cepat juga ya prosesnya. Pasti bapaknya sering berkunjung ya." Aira tersenyum tersipu malu, sementara Bima terlihat bingung. "Apa maksud dokter itu, sayang?" bisik Bima ketika dokter itu pergi beberapa meter dari mereka. "Sayang ingat kan apa resep dokter saat kandunganku memasuki usia 9 bulan agar proses persalinanku lancar, dan itu berhasil." Kini Bima mengerti. Dia pun ikut tersenyum. Setelah semua beres, Aira dipindahkan ke ruang perawatan. Tentu Hilmi dan Laksmi ikut menemani. Setibanya di dalam ruang perawatan, semuanya tampak begitu sibuk dengan bayi cantik Aira dan Bima. Akhirnya Bima dan Aira telah menjadi seorang ayah dan ibu. Di saat bayi kecil mereka bersama dengan Hilmi dan Laksmi, Bima tampak begitu sibuk bersama dengan Aira. Bima terus membelai dan mencium wajah Aira. "Terima kasih ya sayang, atas perjuangan dan pengorbananmu selama ini." Aira tersenyum. Bima kembali berkata, "Semua itu tidak akan pernah bisa kubalas, meski dengan nyawaku sekalipun." Aira segera menutup mulut Bima. "Sayang, jangan berkata seperti itu. Selama ini, kita telah berjuang dan berkorban bersama-sama. Perjalanan kita masih panjang. Semoga Tuhan memberi kita kesempatan untuk merawat dan membesarkan bayi kita bersama-sama, hingga kelak dia menjadi anak yang berbakti," kata Aira sambil menghapus air mata Bima. Tidak lama kemudian Hilmi dan Laksmi mendekati mereka. "Aira, sepertinya dia lapar," kata Laksmi. Setelah itu Laksmi menyerahkan bayi Aira padanya. Setelah Aira menyusui bayinya, Hilmi dan Laksmi yang baru dari luar untuk membeli beberapa makanan untuk Aira dan juga Bima berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua, termasuk juga Mas Hilmi." Bima, Hilmi, dan Aira secara bersamaan menatap Laksmi, penuh tanda tanya. Aira lalu berkata, "Apa yang ingin kamu katakan, Laksmi?" Laksmi melirik Hilmi yang saat itu berada di sampingnya. "Sayang, ayo katakan. Jangan membuat kami penasaran begini," kata Hilmi. Aku ingin mengatakan kalau saat ini aku juga hamil," kata Laksmi. Hilmi, Bima, dan Aira begitu bahagia dengan kabar tersebut. "Benarkah?" kata mereka secara bersamaan. Laksmi mengangguk. Hilmi lalu memeluk dan mencium wajah Laksmi bertubi-tubi. Setelah itu Aira meminta Laksmi memeluknya. "Selamat ya Laksmi, akhirnya kabar ini datang juga," kata Aira. Laksmi tersenyum. Bima pun berjabat tangan dengan Laksmi. "Selamat ya Laksmi, semoga kamu dan bayimu selalu sehat. Kalian berdua harus selalu mendengarkan nasihat dokter. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
Kalian juga harus banyak-banyak berdoa agar semuanya sehat dan selamat, kata Bima. Hilmi dan Laksmi secara bersamaan berkata, "Iya, Kak."